Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat berbahagia dapat berjumpa dengan Anda pada hari ini sudah memasuki hari kedua bulan puasa Ramadan. Adapun tema kita adalah puasa, fikih puasa Ramadan. Banyak tentang fikih, termasuk fikih perkotaan, fikih sholat, fikih jenazah. Untuk membahas topik yang begitu menarik ini dan berkaitan langsung dengan peramalan kita pada bulan puasa Ramadan, di studio telah hadir narasumber yang tidak lain lagi bagi kita khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Kami panggilkan Bapak Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Beliau adalah Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara yang juga adalah dai yang dari kota ke desa, dari gunung ke lembah sudah dilaluinya di Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. Baik Pak Ustadz, kita sapa dulu pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik ini, di studio telah hadir juga Muhammad Salim Essos yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk mengambil berkah ini, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita mendapatkan berkah yang mendengar dan dialog yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, pemirsa di rumah, langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Maratua Simanjuntak. Pak, tema kita adalah fikih puasa Ramadan. Ya. Banyak yang membicarakan tentang persoalan Ramadan, tapi ini agak umum judulnya. Apa yang kita maksudkan dalam tema ini, Pak Ustaz? Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Tema yang kita bicarakan pada hari ini adalah fikih puasa Ramadan. Fikih adalah pemahaman dan ketetapan. Bisa juga fikih itu gagasan yang dicarikan solusinya. Nah, kalau pada hari ini kita membahas fikih puasa Ramadan, berarti kita membahas fikih puasa secara langsung, mulai daripada awal puasa, kewajiban puasa, syarat-syarat sah puasa, membatalkan puasa dan sebagainya. Tetapi juga itu khusus untuk puasa. Itu puasa. Tapi kalau bicara Ramadannya, maka ayat yang dibacakan qori kita tadi itu bicara tentang Al-Quran. Ya. Tapi di situ juga bicara tentang puasa. Paman syahida minkum syahra falyasumhu, katanya kan. Ya. Nah, itulah yang menjadi pemahaman. Paman syahida minkum syahra itu pemahaman, kutiba alaikumus syiyam itu ketetapan. Ya, tidak ada bisa digugat lagi kalau sudah kewajiban puasa. Tapi kapan mulai berpuasa itu? Kapan maksud dari syahida minkum syahra itu? Muncullah perbedaan pemahaman. Ada yang memahamkan hanya cukup dengan hisab, dihitung dari awal Muharram, hitung terus. Nah, ada yang berpendapat hisab dan ru'yah, di ru'yat dia, dilihat dia. Syahidah itu dipahamkan dengan melihat dengan mata kepala. Sedangkan hisab dilihat melalui perhitungan. Jadi itu pemahaman. Jadi sebetulnya kalau tentang puasanya tidak ada beda. Tidak ada beda di situ. Sama-sama wajib melaksanakan puasa, sama-sama dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, hanya pada saat mengawali dan mengakhiri, karena tergantung kepada hilal, tergantung kepada bulan. Nah, itulah berbagai pemahaman sehingga terjadilah di Indonesia, di tempat kita, dua pemahaman tersebut. Ada yang memahamkan puasa berdasarkan hisab hakiki, wujudul hilal, sehingga puasalah pada tanggal 2. Ada yang tidak melihat bulan dari 101 titik yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tidak ada yang melihat bulan, maka disempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Puasalah tanggal 3. Ada yang April. menarik di sini, Pak. Ustaz. Ada pemahaman, ada ketetapan. Ketetapan itu sama-sama kita terima bahwa dalam Al-Quran dan hadis tidak ada perbedaan. Ya, betul. Harus kita terima. Ya. Perbedaan kita adalah di pemahaman. Ya. Di ketika terjadi pemahaman, bagaimana sikap kita? Gitu. Maka atau di masyarakat yang harus kita pegang. Gitu. Salah satu teori yang selalu kita dengar bahwa mari kita melihat persamaan, tidak melihat perbedaan.
Apa persamaannya? Sama-sama puasa. Nah, sama-sama puasa. Cuma ada yang memulai awal, ada yang besoknya. Ada lagi sebelumnya, sebelum tanggal 1 itu pun ada yang puasa juga itu. Ada juga. Ada juga, perhitungannya mungkin lain lagi caranya. Ada mungkin ada juga yang harus dia lihat langsung. Nah, jadi tapi yang terbesar, yang terbanyak di Indonesia itulah dia. Hisab hakiki dan ru'yatul hilal. Jadi pemahaman itu dilakukan melalui ijtihad masing-masing. Ijtihad itu bisa ijtihad pardi seorang-seorang, tapi kalau sekarang sudah langka lah, tidak boleh dikatakan hampir tidak ada lagi orang yang bisa ijtihad sendiri-sendiri. Maka ijtihad jemaah bersama, ijtima' ulama, bersama-sama para ulama, ya seperti kita juga yang menyatakan hisab hakiki, ijtima' ahli tarjih Muhammadiyah. Hisab hakiki sudah melihat wujudul hilal, ada. Ada juga dilakukanlah ijtihad bersama-sama Menteri Agama, ormas-ormas Islam dan para ahli-ahli sehingga ditetapkanlah puasa. Jadi sama sebetulnya. Nah, sama-sama ingin melakukan puasa, sama-sama kewajiban itu adalah ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Jadi kalau kita bicara pemahaman, sama juga nanti juga pemahaman di sholat, Qiyamul Lail. Yang sebetulnya dasarnya kan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, Rasulullah SAW mendirikan Qiyamul Lail beberapa malam, kemudian dihentikan. Kemudian Umar bin Khattab melakukan berjamaah. Tapi yang menjadi inti apa? Qiyamul Lail. Bukan persoalan jumlah gitu. Bukan soal jumlah, makanya kalau kita boleh melihat yang paling afdol itu mana Qiyamul Lail yang lebih lama. Jadi kalau Rasulullah SAW Qiyamul Lail dia memang 8 rakaat, tetapi lama, panjang sehingga disebutkan bengkak betisnya, lama dia. Ya bayangkan aja kalau 1 rakaat surah Al-Baqarah selesai, berapa lama itu? Nah, jadi lamanya Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu melihat ini kalau dibikin seperti itu maka dibikinlah banyak rakaat-rakaatnya sehingga sampai 36 rakaat. Apalagi Umar bin Khattab melihat di Madinah tidak ada tawaf. Kalau di Makkah 20 rakaat tapi ada tawaf. Habis itu mereka tawaf. Jadi ada gerakan yang sehingga dia lama Qiyamul Lail. Nah, maka itu saya bilang tadi, kalau kita bicara pemahaman kita lihat mana persamaan. Nah, dan persamaan itulah umumnya yang ketetapan. Nah, sedangkan pemahaman itu yang memungkinkan orang menafsirkan. Nah, jadi ketetapan yang awal itu kita pegang. Qiyamul Lail. Makin lama Qiyamul Lailnya. Kalau sekarang kan rata-rata jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, ada yang kalau singkat, sudah singkat, pendek pula. Ada juga yang panjang 20 rakaat, mau cepat-cepat pula. Nah, jadi yang kita lihat adalah masanya atau kualitasnya, Pak. Itulah. Kalau dia masanya lama kan pelan-pelan, dia tajwidnya jelas. Nah, seperti itu. Padahal puasa ini kan juga masa sampai dikatakan terbit fajar sampai terbenam matahari. Berapa jam itu? Sangat panjang. Amal ibadah yang terpanjang adalah puasa. Malah di Rusia ada 22 jam, Pak. Nah, itu. Ceritanya pada hari. Jadi kalau firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di kutibanya itu sudah ketetapan. Tidak ada tidak ada orang yang berbantah bahwa puasa Ramadan itu wajib, sudah ketetapan. Baik, Pak Ustadz. Tadi ada fikih Ramadan, ada fikih puasa. Maka Pak Ustadz sudah menjelaskan puasa itu sudah ada syarat dan rukunnya. Tapi Ramadan ada persoalan Al-Quran, nuzulul Quran. Ada persoalan Qiyamul Lail.
Nah, ini bagaimana ada qiyamul lail, ada itikaf. Bagaimana kita memaknai ini sehingga menjadi kualitas yang tertinggi setelah selesai bulan Ramadan. Ya. Gitu, Pak. Ya, itulah yang memang menjadi pembahasan kita ini. Ya. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang dihubungkan dengan pamannya dihubungkan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, bahwa dia turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan sampai sekarang pemahaman kita tidak bisa memutuskan kapan Lailatul Qadar itu. Ya. Nah, untuk itu berarti di dalam beramal mengejar nilai-nilai yang ditentukan oleh Allah begitu baik 1000 bulan itu harus tetap berusaha. Ya. Berusaha itu kan kualitas. Membuat amal yang berkualitas sehingga kita mencapai 1000 bulan. Itu dari segi turunnya Al-Quran. Ya. Belum lagi kalau kita bicara nanti membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan lebih-lebih lagi mengamalkan Al-Quran. Itu pemahaman seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran itu juga nanti banyak lagi ayat-ayat yang pemahamannya bisa berbeda seperti kita lihat tadi. Ya. Namun demikian, saya ingin menyatakan bahwa apapun macamnya, sama dengan iktikaf, sholat tarawih tadi, apapun macamnya yang kita lakukan itu, dalam hal-hal yang sudah ketetapannya sama, itulah kita berpegangi, itulah kita laksanakan. Kalau konteks keindonesiaan, ini kita syukuri bahwa kita adalah sangat plural, sangat banyak. Kemudian dari segi pemahaman juga demikian ini Pak Ustaz. Lalu kira-kira bagaimana kita memilih mana yang paling kuat dan bagaimana caranya sehingga ini yang paling tepat gitu. Ini bagaimana ini caranya ini sehingga tidak terjadi kekeliruan. Ya, mungkin ini pertanyaan kepada orang yang berilmu. Iya. Tapi kalau kepada orang yang awam, ya dia kan sulit itu. Ya. Makanya kalau kepada orang awam, pandai-pandailah memilih guru. Guru itulah yang akan menuntun kita, guru itulah yang akan mengajari kita, dan guru itulah yang akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Ya. Nah, karena itu saya katakan pandai-pandailah mengambil guru. Nah, kalau kita sudah yakini, kita percayai bahwa dia, bagaimana guru yang kita pilih itu? Pertama, guru yang berilmu dan beramal. Ya. Nah, dia dengan ilmunya, diamalkannya, kita lihat, dan dia pun kalau dia mengajar, menyampaikan sesuatu, punya dalil, punya dasar. Ya. Sehingga dengan demikian, dan tentu latar belakang dia punya pendidikan yang memadai untuk itu. Kalau sejak awam sudah itulah yang disebut dengan bermazhab. Bermazhab. Itulah yang disebutkan dengan taklid. Ya, boleh taklid kalau kita memang tidak ada pengetahuan yang boleh taklid, tetapi bukan taklid buta. Ya. Apa dia tuh? Itu tadi gurunya yang dia sudah yakini, sehingga sekarang kita katakanlah kalau kita bicara konteks Indonesia sekarang ini, kita kan boleh dikatakan konteks mengikut mazhab Syafi'i. Bahwa kita sudah lihat, sudah pelajari bahwa Imam Syafi'i itu adalah punya pengamalan, pemahaman, dan ijtihad yang boleh dikatakan terberat. Ya. Orang Indonesia, cara berpikirnya itu, kalau kita ambil yang terberat, berat selamatlah kita. Ya. Itu dia. Jadi dengan demikian kita cenderung kepada Syafi'i. Ya. Memang kalau dilihat dari segi pengamalannya, waduh berat kali kalau Syafi'i ini. Ya. Tetapi itulah yang dipahamkan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, sehingga kita diajarilah. Nah, ada yang memang kalau seperti Nahdlatul Ulama, dia memakai mazhab yang 4 ini. Tapi bukan berarti boleh dia pindah-pindah karena ingin cari keringanan, tidak. Melihat supaya dapat dilihat di mana dalil yang paling kuat begitu. Walaupun semua kuat, artinya
mungkin dalam menyikapi perbedaan menunjukkan bahwa kita boleh memilih dari yang 4 ini, nggak ada masalah. Mungkin boleh, begitu, Pak. ya. Baik, boleh. Pak Ustadz. Dalam konteks sekarang ini, perkembangan di masyarakat termasuk COVID-19. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Pak Ustadz, ada baiknya dulu. Jadi ada apa namanya? Ada yang berhubungan dengan COVID-19. Ya. Nah, kita lanjut sekali lagi. Maka ada suntik, ada swab. Oh ya. Ini yang berhubungan dengan persoalan puasa. Betul. Tapi untuk membahas ini yang berhubungan dengan fikih puasa berarti bukan Ramadannya, tapi bagiannya berpuasa. Nanti kita lanjutkan penjelasannya, Pak Ustadz. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan pembicaraan atau dialog ini, lebih dulu kita simak kombrek berikut ini. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung saja kita berdialog dengan Pak Ustadz. Ya. Ustadz, ada persoalan yang berkembang pada hari ini, yaitu satu sisi kita harus puasa, pada sisi yang lain kita harus ada berangkat ke satu tempat yang mengharuskan ada swab, ada antigen, yang sebelumnya kita ketahui minimal memakruhkan puasa. Belum lagi persoalan zatnya. Ini bagaimana sikap kita ini, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz. Kalau kita kaitkan dengan puasa, ini kita lihat apa yang menjadi rukun puasa itu. Rukun puasa itu yang pertama niat. Ya, niat itu yang dilakukan pada malam hari, yaitu sudah biasa lah. Kalau puasa wajib malam, kalau puasa sunat boleh paginya pun boleh, asal jangan ada yang membatalkan puasa sebelumnya. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu termasuk yang paling utama makan dan minum. Makan dan minum. Makan dan minum itu dipahamkan dari ayat Allah, makan dan minumlah kamu sebelum terbit fajar, kulu washrabu, itu dipahamkan adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan melalui ke perut melalui rongga terbuka. Nah, dengan demikian makan lewat mulut atau hidung atau telinga atau dari anus, dari dubur atau kubul, itu membatalkan puasa. Nah sekarang kalau swab, itu kan ditusuk, tusuk dia ke dalam, kena itu
Ya. Nah, kalau dilihat dari situ maka dia batal puasa. Ya. Nah, apalagi dimasukkan lagi ke kerongkongan ini ke dalam tuh. Tapi kalau vaksin yang disuntik, nah, dia tidak melalui rongga terbuka. Maka vaksin yang disuntikkan seperti itu, injeksikan seperti itu, tidak membatalkan puasa. Ya. Dan tidak disebutkan makruh, apalagi dalam kaitan menambah kekebalan tubuh, menjaga COVID tadi. Menjaga COVID. Nah, disitulah dia apa? Saya perjelas, Pak Ustadz. Swab atau dengan berbagai mereknya itu kita tidak tahu. Ya, gitu ya. Itu membatalkan? Ya, karena dia masuk ke dalam. Oke. Karena dia masuk ke dalam itu. Iya. Kalau suntik tidak? Kalau suntik tidak, karena dia tidak melalui rongga itu. Pertanyaannya adalah, adakah itu semacam rukhsah, keringanan sehingga, ini kan tidak makan ini Pak, Ya. tidak makan tapi hanya tes, alat tes, apakah ada alasan bagi orang yang mau berpuasa, dianggap itu sebuah keringanan, sehingga puasanya sah? Nggak bisa. Ya, jadi karena fatwa itu, Fatwa Majelis Ulama nomor 13 tahun 2021 pada saat Pandemi. COVID itu begitu pandeminya nah, itu tidak bisa dibuat jadi alasan. Makanya yang diminta dan saya dengar pun yang kalau kita keluar negeri selalu diberi waktu itu malamnya. Kalau besok mau berangkat. Jadi sudah terantisipasi dengan itu. Iya. Nah, tapi kalau vaksin ini, karena ada vaksin 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah, jadi dia barangkali lebih banyak orang siang, nah, tidak ada masalah. Berarti tadi mungkin masuk ke persoalan safarnya. Artinya karena dia melakukan perjalanan boleh batal gitu? Bukan, kan pokoknya memasukkan sesuatu ke dalam rongga perut melalui rongga terbuka, di situ dia banyak. Iya, artinya boleh dia tidak puasa berarti. Kenapa? Karena ada keharusan perjalanan. Apakah memang demikian? Itu dia tidak puasa berarti bukan karena ini kan, karena dia musafir, maka dia karena musafir dia swab, bolehlah dia karena dia memang dia mau musafir. Dia mau musafir, boleh tidak puasa. Disitulah dia apanya. Ilatnya di situ. Bukan tidak membatalkan, berarti dari awal dia tidak usah puasa. Baik. Kemudian ada tradisi nih Pak, apalagi di NU, di masyarakat kita di Indonesia ini persoalan minta maaf. Betul. Pada waktu atau di awal bulan Ramadan. Betul. Kemudian berpangir kalau di Tapanuli. Betul. Ini hal-hal yang semacam ini bagaimana? Ya. Apakah mengganggu puasa kita bagaimana? Ya, jadi sebelum ini saya juga ada menjelaskan itu di RRI tentang budaya. Ya. Tentang budaya itu, budaya Indonesia ini, para pemuka-pemuka pendahulu kita dulu membawa ajaran Islam ini, dia melalui budaya ini. Ya. Tapi diislamkan budaya itu. Disesuaikan dengan syariat. Jadi apa umpamanya? Marpangir. Marpangir. Ya itu kan dia mau make wangi-wangian, make jeruk, apa segalanya untuk membersihkan badan sehingga nanti malam sholat tarawih dia tidak merasa tidak enak badannya. Jadi dengan demikian ada gunanya dengan hakikalnya di toharoh. Tapi jangan sampai budaya ini dianggap, mari kita berpangir, mari kita mandi di sungai bersama-sama sehingga nanti kita puasanya kuat. Menjadi ketetapan. Jadi tidak ada hubungan, ada hubungan dengan itu. Sementara bermaaf-maafan, nah ini memang ini budaya juga ini. Yang selama ini selalu kita dengar bermaaf-maafan itu justru akhir Ramadan, masuk 1 Syawal. Nah, sedangkan seharusnya pada bulan Ramadan itulah kita mencucikan, membersihkan diri sehingga kita nanti Idul Fitri. Nah, sementara dosa-dosa kita dengan ibu kita, dengan jiran tetangga, dengan suami istri sebelum Ramadan belum diselesaikan. Nah, makanya kalau itu kita lihat sebetulnya ajaran Rasulullah itu ada satu hadis
yang artinya satu ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, datang Jibril. Ya Rasulullah, aminkan doaku ini. Jadi ini jemaah apa? Di tengah-tengah khutbahnya itu, pidatonya itu, khutbahnya itu dia mengatakan amin. 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 3 kali. Sahabat heran. Nah, tapi mana berani bisa ditanya kan waktu itu kan. Selesai sholat, selesai khutbah, selesai sholatnya, maka mereka tanya, ya Rasulullah, apa yang diaminkan tadi? Sampai 3 kali, kata Rasulullah, Jibril meminta saya dan berdoa di hadapan saya, dia mengatakan, abaikan puasa orang pada bulan Ramadan sebelum ia meminta maaf kepada ibu bapaknya. Amin, kata Rasulullah. Kemudian abaikan puasa Ramadan seseorang suami atau istri sebelum mereka minta maaf, bermaaf-maafan. Amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, kata Rasulullah, Jibril berdoa, ya Allah, abaikan puasa orang-orang yang berteman, yang berjiran tetangga sebelum mereka bermaaf-maafan. Inilah dasarnya sebetulnya, lebih bagus atau lebih banyak kita harus minta maaf kepada sesama kita, kepada orang tua apalagi, kepada suami istri yang pasti ada hubungan dosanya pada menjelang Ramadan. Daripada nanti juga Ramadan itu sudah kebiasaan kita. Selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau ini sebelum Ramadan, nah ini ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah, jadi sekarang mungkin di situ ketetapannya ada dasarnya minta maaf. Sekarang caranya kan itu mulai pemahaman. Jadi ada tadi dijelaskan Pak Ustadz tentang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Betul. Sehingga itu sudah pasti nyata batal. Tetapi bagaimana persoalan banyak cerita, kemudian banyak main Facebook, banyak main WA, medsos, sehingga mungkin persoalan ini perlu dijelaskan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Boleh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung saja kita berdialog dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi masih terpotong dialog kita tentang membatalkan. Pak Ustadz menjelaskan memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga,
melalui ruang terbuka itu membatalkan. Tetapi sering kita tidak merasa bahwa cerita gibah banyak, medsos banyak, ada FB, ada WA, ada yang macam-macam ceritanya di situ. Ini bagaimana ini persoalan fikihnya ini, Pak Ustaz? Ya. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi ini kan judul kita ini indahnya Ramadan. Indah Ramadan. Jadi kadang-kadang dengan kalimat indahnya Ramadan bisa begitu. Indahnya Ramadan, diambilnya HP, main Facebook, dia adanya enaknya bulan Ramadan sambil menunggu-nunggu berbuka pula katanya itu. Main trup dia, main catur, main apa dan sebagainya. Game. Nah, main game. Jadi begini, dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan kam min sa'iman laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Ya. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak ada manfaat puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya. Artinya, jadi dua yang membatalkan ini. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa tadi itulah makan, minum, kemudian orang yang sengaja muntah, kemudian orang yang keluar mani sengaja, tubuh. Kemudian, ini yang paling keluar dari Islam. Nah, syarat Islam kan puasa itu Islam. Mengatakan bahwa dia cerita-cerita iseng begini. Sekarang ini kan orang sekuler ini kan enak-enak aja ngomong. Nggak wajib itu puasa itu katanya. Nggak wajib itu katanya. Itu kan pemahaman sajanya itu. Itu kalimat mengatakan tidak wajib puasa itu membuat dia murtad. Kenapa? Karena wajib puasa sudah jelas tadi kita bahas itu ketetapan. Nah, sudah masuk rukun Islam. Tahu-tahu dia mengatakan tidak wajib itu. Nggak bisa kita katakan main-main. Aku nggak bisa main-main kalau ke akidah. Pada saat itu seandainya dia puasa batal. Batal. Kenapa Abu Bakar kalau kita pernah dengar Abu Bakar memerangi? Bukan dia perangi orang yang tidak bayar zakat. Yang diperanginya adalah orang yang mengatakan tidak wajib zakat. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia, maka kewajiban zakat tidak ada lagi. Itu yang diperanginya. Ya kalau ada orang nggak ada uangnya, nggak berzakat dia, mana pula diperangi itu. Atau sama sekali keluar dari Islam tidak menjadi alasan untuk memeranginya gitu Pak. Karena melecehkan Islam mungkin baru gitu. Di situ dia. Nah, jadi karena itu membatalkan puasa. Kalau yang tadi mengupat ini, itu yang dikatakan Rasulullah nggak ada gunanya. Karena apa? Yang tadinya dia ingin beramal banyak-banyak, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang seharusnya dia berzikir, yang seharusnya dia membaca Al-Quran, tapi digunakannya kepada yang lain. Baik, Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan Pak Ustadz. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita dengarkan dan saksikan kombrek berikut ini. Bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita.
Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Pak Ustadz, tadi masih terputus tentang membatalkan puasa, termasuk salah satunya adalah keluar mani dan bersetubuh. Nah, bagaimana ini seandainya ada orang yang berpuasa, mimpi dan kemudian keluar mani di siang hari, batal tak nggak ini puasanya, Pak Ustadz? Ya, jadi kalau mimpi itu bisa dikatakan tentu tidak sengaja. Ya. Nah, tapi kalau awalnya tidak sengaja, akhirnya dia sengaja, artinya dia pikir, tapi dia menghayal apa segalanya sebelum tidur itu, ternyata dia itu ada kesengajaan itu. Ada faktor usaha. Ada faktor usahanya. Dan satu hal yang menarik ini, kalau sengaja, kalau orang bergaul, berhubungan suami istri, sudah melewati batas itu, dia batal puasa kalaupun tidak keluar mani. Oh. Nah, itu. Itu jelas, Pak. Iya. Tapi ada lagi, Pak, satu lagi. Mungkin bagi perempuan. 10 menit lagi sebelum buka puasa, ternyata mens datang. Ini bagaimana? Batal ya. Batal puasanya. Nggak bisa dihitung satu hari. Bisa Baik, Pak Ustadz. Tadi masih persoalannya berhubungan dengan membatalkan dan membatalkan puasa dan membatalkan pahala. Membatalkan pahala ini justru nanti itu yang paling banyak. Belum lagi dijelaskan. Itu yang paling banyak. Ya, bisa dijelaskan sedikit, Pak Ustadz. Sekitar 1 menit, Pak. Ya, artinya melakukan atau membicarakan sesuatu yang melupakan kita dari mengingat Allah. Itulah teorinya. Itulah teorinya. Apalagi sampai berbohong, apalagi sampai menipu. Memang tidak membatalkan puasa, tetapi dia tidak ada nilai puasanya itu. Nah, jadi sia-sialah kita berpuasa tetapi tidak bisa menahan cakap, tidak bisa menahan hawa nafsu, melihat apa dan sebagainya. Nah, sia-sia kita melakukan itu. Prasangka buruk. Apalagi persangka buruk, apalagi sekarang ini men-share-share yang tidak perlu itu pun enggak apa itu. Oke. Apalagi yang tidak penting begitu, Pak Ustadz. Melihat gambar-gambar yang tidak penting. Baik, Pak Ustadz. Yang seronok itu kan. Ya, baik, Pak Ustadz. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog ini, mari kita saksikan kombrek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan,
bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Pak, tadi masih ada persoalan-persoalan yang membatalkan. Kemudian ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala. Mungkin sebagai kesimpulan ini sekitar 3 menit. Ya. Ayo ini silakan Pak Ustaz. Ya, jadi ada memang keringanan-keringanan. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang mau saya nyatakan di sini, memang banyak yang membolehkan kita tidak puasa, rukhsah. Rukhsah, keringanan. Keringanan, umpamanya musafir. Ya. Tapi kalau kita musafir ke Jakarta naik pesawat 2 jam, dari segi fikihnya sudah boleh itu buka. Musafir dia pula, udah lihat dia parsa. Tetapi kalau kita baca ayat ini, paman tatawwa khairan fa huwa khairullah. Siapa yang melakukan yang sebetulnya boleh dia sudah rukhsah tetapi dia lakukan sebagai suatu amal yang baik, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih bagus bagi kamu. Ini persoalan perjalanan, safir. Sekarang ini berhubungan dengan penyakit, Pak. Nah, COVID juga umpamanya. Apakah memang kita bisa punya kompetensi, punya kemampuan untuk mengatakan kita saya sakit, tidak puasa? Atau memang harus ada pernyataan seorang ahli, dokter? Silakan. Ya, sebetulnya harus ada mengatakan dokter bahwa dia sakit. Tapi yang mau saya katakan ini, dia sudah dikatakan dokter sakit karena penyakit COVID ini ternyata ada yang tidak tanpa gejala. Tanpa gejala. OTG. Jadi orang OTG ini merasa dia tidak apa-apa, tapi dia harus isoma di rumah. Nah, untuk itu dia kan tidak dihalangi untuk sholat, untuk puasa. Kalaupun dia sudah dapat keringanan karena dia sakit kata dokter, tapi dia merasa bahwa dia tidak terganggu fisiknya, maka dia antasumu khairul, puasa lebih bagus baginya. Nah, karena apa? Payah lo mengganti puasa itu. Berat lo mengganti puasa itu. Sedangkan orang sama-sama berpuasa seperti sekarang ini, kita masih berat, apalagi kita sendiri yang puasa. Puasa Senin Kamis kan payah, banyak orang yang melakukan itu. Nah, kemudian sedangkan suasananya seperti ini pun bertambah berat ya gitu Pak ya. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan Pak, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, mari kita saksikan konflik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل
pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Pangkas bang. Oh iya bang, silakan bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana bang? Rapikan aja bang. Aku tak sanggup lagi menahan Aduh. Bang, pegang bang. Bang, bentar ya bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan, membersihkan jiwa. Tadi masih dalam kesimpulan yang tadi, mungkin sekitar 1 menit ini Pak Ustaz. Terima kasih para pemirsa. Kesimpulan daripada dialog apa yang kami lakukan ini bahwa kalau sudah ketetapan, pemahaman kita terhadap ketetapan tidak boleh atau harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Nah, ketetapan yang sudah ditetapkan tentang puasa, tentang salat, iktikaf, itu sudah ketetapan. Ada iktikaf di masjid. Cuma bagaimana caranya, puasa bagaimana mengawalinya, ya berbuka itu dengan apa, nah, itu pemahaman itu pemahaman kita. Yang bisa berbeda. Nah, apa yang berbukalah dengan manis, apa yang manis-manis terserahlah. Nggak usah terlalu dipermasalahkan itu. Kemudian pemahaman itu adalah bisa orang berbeda. Bisa berbeda karena ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasulullah. Yang berbeda itu adalah rahmat. Nah, sepanjang orang yang berbeda itu orang yang punya pengetahuan tentang itu. Baik. Jangan seperti orang yang berbeda memegang gajah. Iya, baik. Akhirnya menjadi masalah gitu Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Terima kasih. sebagai narasumber pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz telah menjadi narasumber pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi penguat kualitas puasa kita dan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan ini. Saya Honmatua Paralihan harap mengucapkan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To make delicious and crispy fried chicken depends on the flour we choose. We use the best quality
seasoned flour. Pentingnya penggunaan bahan yang segar dan rempah yang tepat demi mendapatkan tom yum dengan ciri khas rasa yang pedas. Kayanya bumbu rempah pilihan menghasilkan kari dengan rasa yang kuat dan menggugah selera. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, Covid belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita song-song kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakat sumna wa bika amana wa ala rizkika
wasturna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajatal rafi'ah wab'athhu al-maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap
segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan. Mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat, kesamaan dan keadilan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan. Menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan.